Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayolah ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun laisal mu'minu bit-ta'ani. Bab seorang mukmin bukan orang yang banyak mencela atau suka mencela. Ini insyaallah maknanya jelas. Seorang mukmin bukan orang yang banyak mencela, tentu saja tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Seorang mukmin bukan orang yang suka mencela tanpa alasan dibenarkan. Suka mencela artinya sering. Ya. Adapun seorang mukmin kadang mencela itu wajar, ya. Tapi kalau sering mencela itu tidak wajar. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdurrahman ibn Syaibah qala akhbarani ibnu Abil Fudayk an Katsir ibn Zaid an Salim ibn Abdullah qala sami'tu Abdullah la'inan ahadan qattu laisa insanan. Wa kana Salimun yaqul qala Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil mu'mini an yakuna la'ana. Telah menceritakan pada kami Abdurrahman bin Syaibah, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abil Fudayk dari Katsir bin Zaid dari Salim bin Abdullah, ia berkata aku tidak pernah mendengar Abdullah melaknat seorang pun kecuali seorang manusia. Aku tidak pernah mendengar Abdullah melaknat satu pun kecuali kecuali satu orang. Salim berkata, Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pantas seorang mukmin menjadi orang yang suka melaknat. Nah, ini hadisnya ayyuhal ikhwah dari Salim bin Abdullah, itu Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Al-Khattab. Dia berkata, aku tidak pernah mendengar Abdullah melaknat satupun makhluk kecuali seorang manusia, satu orang saja. Aku tidak pernah mendengar Abdullah di sini Abdullah bin Umar, ya, bapaknya dan anaknya Umar bin Al-Khattab. Jadi katanya aku tidak pernah mendengar Abdullah melaknat satu pun makhluk kecuali satu orang saja. Nggak disebutkan satu orangnya siapa. Artinya maksudnya Abdullah bin Umar ini bukan orang yang suka melaknat, suka mencela. Ya kalaupun mencela dia cuma satu orang saja yang pernah dia laknat. Nah itu maksudnya. Dan Salim berkata, Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yanbaghi lil mu'mini an yakuna la'ana. Tidak pantas seorang mukmin menjadi orang yang suka melaknat. Suka melaknat artinya mendoakan orang lain agar jauh dari rahmat Allah. La'natullah alaih, semoga laknat Allah kepadanya. Maksudnya apa? Semoga orang itu jauh dari rahmat Allah. Nah ini maksudnya, itu masuk laknat, dan itu sekali lagi seorang mukmin tidak pantas mengucapkan kata-kata itu kepada saudara seiman. Jangankan itu kepada hewan aja nggak pantas, apalagi kepada manusia, apalagi kepada saudara seiman. Ya ini maksud hadis tadi, ya, tidak pantas seorang mukmin menjadi orang yang suka melaknat. Ya. Nah ini maknanya. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil faidah, diantaranya tidak boleh menjatuhkan kehormatan orang lain dengan mencela, menggunjing, memfitnah dan semacamnya. Karena Nabi menyatakan tidak pantas seorang mukmin menjadi orang yang suka melaknat, ya, mendoakan keburukan untuk orang lain. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak boleh melaknat orang lain, mendoakan orang lain agar jauh dari rahmat Allah, mendoakan agar orang lain agar tidak mendapatkan rahmat dari Allah.
Tak pantas. Karena Nabi menyatakan tidak pantas seorang mukmin menjadi orang yang suka melaknat. Atau kalau bahasa Indonesianya suka mengutuk, nah istilahnya gitu. Nah, timbul pertanyaan, loh bagaimana bisa itu apa seorang mukmin, hadis ini kan disebutkan seorang mukmin bukan orang yang suka mencela, suka melaknat. Tapi dalam hadis ini disebutkan Abdullah bin Umar tidak pernah mencela, melaknat satu pun makhluk kecuali satu orang. Berarti Abdullah gimana nih? Berarti dia pernah melaknat. Nah, bagaimana nih? Seakan-akan ucapannya, apa istilahnya, tindak tanduknya bertentangan dengan hadis yang disampaikan. Maka bagaimana cara mengkompromikan yang bertabrakan ini, seolah-olah bertabrakan ini? Kata para ulama, ya memang Abdullah bin Umar pernah melaknat satu orang, tapi melaknatnya dengan alasan yang dibenarkan. Karena alasannya dibenarkan. Jadi Bapak, melaknat itu tidak semuanya terlarang. Ada melaknat yang dibolehkan. Contohnya apa? Melaknat orang yang sudah jelas-jelas mati dalam keadaan kafir. Contohnya Fir'aun. Boleh kita katakan la'anahullah, semoga Allah melaknat. Boleh kan? Boleh. Karena udah pasti kafir. Atau Abu Lahab. Abu Lahab la'natullah alaih, semoga laknat Allah tertimpa padanya. Boleh nggak? Nah, tapi kalau misalkan seorang menyatakan George Bush laknatullah alaih, boleh? George Bush kan udah sangat besar permusuhannya kepada umat Islam kan? Dialah yang menjatuhkan Irak, Afghanistan, bikin sengsara jutaan umat Islam di dua negara itu kan? Tapi walaupun begitu nggak boleh kita menyatakan George Bush laknatullah alaih, semoga laknat Allah tertimpa kepadanya. Kenapa itu? Masih hidup, ada peluang tobat. Begitu juga Benyamin Netanyahu yang sekarang bertanggung jawab atas darah kaum muslimin di Gaza. Dia kejam, dia jahat, tapi nggak boleh kita nyatakan semoga laknat Allah tertimpa padanya. Nggak boleh, karena dia masih hidup. Ada kemungkinan dia bertaubat. Kita nggak tahu akhir hayat seorang, maka nggak boleh ya. Tapi kalau orangnya sudah jelas-jelas mati dalam keadaan kafir, boleh kita katakan laknat Allah tertimpa padanya. Nah ini Bapak ya, jadi cara mengkompromikan hadis dengan perbuatan Abdullah bin Umar tadi. Hadisnya menyatakan tidak pantas orang mukmin banyak melaknat. Nah perhatikan sini, banyak melaknat, sedangkan Abdullah cuma melaknat sekali. Berarti tidak bertentangan dengan hadis. Dia melaknat cuma sekali, dan sekalipun itu laknatnya memang pantas. Jelas Bapak ya. Nah dengan ini bisa dikompromikanlah hadis Nabi yang disampaikan Abdullah bin Umar dengan perbuatannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.